Itu sunnahnya tadi tuh, yang tadi kita pukul dulijen. Begitu rumah tangga, salah satunya bagaimana menggauli istri, mendatangi istri si suami dengan cara Rasulullah. Ketuk dulu pintunya, ucapin salam, kecup keningnya, plorodin celananya. Warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Itu baru umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Salim alaih. Ini kardus ngeribetin banget dah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, khususan sayyidil gharil muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli salim alaih. wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahlil baiti ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabaqa ناشر الحق بالحق والهدي إلى شراتك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Bu? Bu? Udah pegel ya? Belum? Ya. Ini kita baca dulu, Bu. Kalau nggak nyontek kagak hafal saya. Ya, maafin ya. Redonya ya, Bu, ya, ya, ya. Yang saya hormati Sohibul Hajat Bapak Solehuddin Mang Soleh, kenal? Ya. Ibu Siti Roharti Sohartati Mbak Roh, kenal? Ya, mau ngawinin. Poselpi anaknya. Iya, iya. Sama Raijal Budi Setiono apa Rijal. Dan yang saya hormati calon mantu ya, itu. Ada orangnya? Enggak. Kali ada. Bu. Oh, kelihatan. Iya. Bapak Solehuddin dan Bapak Agung Budiono, Ibu Siti Rohartati dan Ibu Sumiati, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kehidupannya. Dijadikan hajatnya dalam walimatul aras, dimudahkan Allah Ta'ala, yang datang nanggok balik modal, amin. Kenceng yang begitu Pak, yang doain banyak. Kalau nggak balik modal miris kadang ya, ya kan udah pernah ngadain hajatan, ya gimana rasanya kalau nggak balik modal? Enak aja udah. Nggak boleh begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikahkan putrinya, nggak begitu modelnya, enggak. Itu mah orang taruna. Rasulullah ngundang
Dia potong, dia jamuk, tamu, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ilmunya kita bisa ikutin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga kalau kita iktiba sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana dimulai awal dari niat. Apa kata Rasulullah? Kullu innama a'malu bi niat. Niat kita bagaimana kita iktiba kepada sang Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu pintu menuju keberkahan dunia dan akhirat, sehingga apa yang diniatkan tadi menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Punya cucu, keturunan, istidah. Betul? Betul? Iya, udah. Nggak lama-lama itu. Bis ngawinin, dia gede, mudah-mudahan keturunannya minas salihah wassalihin. Gantian, dia ngegedein ngawinin lagi. Selesai kita kullu nafsin za'iqatul. Singkat hidup, betul? Hidup kita singkat. Cuman bagaimana hidup kita ini sesuai ekspektasinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencari keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya, dengan ajarannya, dengan mengikuti apa yang beliau kerjakan. Betul? Betul. Nabi nikah nggak, Bu? Nabi nikah nggak, Bu? Bininya berapa? Bininya berapa? 9. Lentongan bini liriknya, aduh. Ntar kalau ke hati saya bagaimana? Canda ya, Bu? Ya, saya juga udah punya istri, men baru atuh. Emak saya nggak ada, kok. Kalau ada emak saya diomelin. Untung ya Allah ibu saya nggak ada. Tapi kita doain guru kita biar sehat walafiat. Tadi mau berangkat di meja makan ketemu saya, pas mau berdiri agak goyang, palanya pusing katanya. Baru mau diri lagi agak goyang lagi. Berapa kali beliau paksakan untuk diri hadir ke sini, tapi memang Allah Ta'ala malam ini beliau berhalangan hadir, sedang kurang sehat. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya, bisa hadir lagi duduk di tengah-tengah kita. Amin. Allahumma amin. Bu, nyampe di mana? Saya juga lupa. Ini atuh. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kunci daripada keberkahan dunia akhirat, terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah. Apalagi kayak nikah yang dicari kalau bukan itu. Betul. Iya, kalau udah sakinah, mawaddah, warahmah, udah nggak ada masalah. Ekonomi jauh dari permasalahan. Ya, di ATM duit banyak, betul. Beras banyak di dapur, betul. Mau apa ge ada, betul. Itu kan barokah namanya. Betul, Bu? Nah, itulah awal dari bagaimana kita mencari keberkahan di dalam rumah tangga kita, di dalam diri kita, dengan rizki yang halal, yang barokah, diawali dengan niat. Paham, Bu? Ini saya yakin niatnya Mpok Selvi benar-benar mau mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya yakin? Karena di awal tadi saya bacakan surat Yasin yang dimana artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya pasangan. Allah Ta'ala ajarkan kita bagaimana sebagai petunjuk dalam Quranul Karim, hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Itu petunjuk yang benar. Karena sekarang di masyarakat kita di Indonesia ini banyak yang terjadi LGBT.
lesbian, gay, transgender. Nauzubillah min. Allah ajarin kita dalam Al-Quran. Apa ajarannya Allah Ta'ala melalui lisannya Rasulullah? Perempuan nikahnya sama laki-laki. Masa perempuan sama perempuan? Ustazah, ya catat namanya Ustazah. Astaghfir. Perempuan nikah sama laki. Ayam jantan aja nikahnya sama ayam jantan wadon. Nggak ada. Bener Pok. Kambing ngerti nggak mana kambing perempuan mana kambing laki? Pernah salah lobang? Kebo ngerti kagak kebo? Pernah salah lobang? Cuman manusia lebih binatang dari binatang, betul? Maren di TV, Pok, TV. Saya lihat no yang ditangkap segerombolan anak muda laki-laki semua. Ya, lagi pesta. Nauzubillah min. Kalah sama kebo. Gue punya ayam Bu, ngerti lobangnya yang mana yang bener ya Pak Haji ya. Ini nauzubillah min zalik zaman sekarang nih Bu. Dulu juga ada ya kaumnya Nabi Lut ya, ada. Padahal Allah Ta'ala udah kasih petunjuk kita yang gurih bagaimana ya, mengenak Yang gurih kebo. Masya Allah. Enak Bu. Tuh, kalau itunya nggak salah mah enak, gurih. Apalagi nih malam Jumat. Gini Pak, emang ibu ya. Lompongannya begitu. Dia mah sojaim, padahal kalau udah masuk paling galak. Gitu. Emang kelihatannya ya Allah alim-alim, Masya Allah. Kalau udah kunci kamar mah, habis kita di Smackdown. Nah itu kan sunnah Rasulullah, betul Bu? Betul. Udah enak dapat pahala. Coba kalau yang salah lobang, murka Allah. Murka. Dosa. Bukan ajarannya Rasulullah. Nauzubillah min. Meng-PA kali ya bocah sekarang. Galak wadon demen sama wadon. Ya kan? Laki-laki demen sama PA, udah bener. Apa rasanya ya? Pentungan. Kalau kata Baba tadi, masa main hanggar Mas. Nauzubillah min. Itu kan bukan ajarannya Rasulullah. Ini Al-Quran ajarin kita hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Sudah pasti menjadi satu kenikmatan, kebahagiaan kita di dunia ilal akhirah. Apabila kita masuk kamar, ikutin ajaran Rasulullah. Ketuk pintu suami, Assalamualaikum, tuh akhlak ada di kitab Ukudul Ijen. Buka pintunya, kecup keningnya, tuh wahai istriku. Ini fikih Mbak, jangan dikata porno, fikih ajaran Rasulullah. Kalau kita kagak ngaji, kita nggak tahu kata teman saya nih, teman saya bilang gua lagi nganten baru Tom nih ya, di dapur gua sikat tuh. Tapi nggak dosa, tapi ngerti ilmunya bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu. Ketuk kamarnya, Assalamualaikum, kecup keningnya, tuh. Kalau bahasa sekarang ya bersenang-senang dulu begitu, ya itu sunnah Nabi. Kalau kita nggak tahu, saya dikata begitu, ya kan Tom, gua pengantin baru di dapur gua sikat. Gua kata anak gua nggak ada, kan begitu. Iya, gua habok aja. Tapi nggak dosa. Cuma lebih baiknya kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, nggak cuman kita mendapatkan satu kesehatan,
kenikmatan, namun Allah Ta'ala memberikan kita pahala yang dimana insya Allah pahala tersebut menjadi satu amal soleh kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itulah yang dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Enak udah hidup. Kan pengen masuk surga, betul? Pengen gak Bu masuk surga? Pengen gak bahagia di dunia? Makanya umat Islam, kata ulama kita Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang qasidahnya disukai oleh Syekh Maimun Zubir, apa Mbah Maimun Zubir, beliau berkata, sa'duna fid dunya fa'zuna fil ukhra. Apa artinya sa'duna fid dunya? Beruntung, berbahagia di dunia dan beruntung di alhamdulillah. Itu paling enak umat Rasulullah, bahagia di dunia, betul. Biar kata ke rumah ngontrak, kalau sakinah mawaddah warahmah, bahagia nggak Bu? Bahagia. Beruntung di akhirat, insya Allah nanti kita kumpul bersama di surganya Allah Subhanahu. Dan paling enak umat Rasulullah, ajarannya nikmat, indah, bahagia, dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bersenang-senang dulu. Nih buat bekal yang mau nikah, Bu Selvi kudu ngerti. Kudu ngerti bagaimana ajaran Rasulullah. Karena dengan mengikuti ajaran Rasulullah, harapan kita, anak cucu keturunan kita menjadi anak yang salehah. Ketika anak itu menjadi anak yang salehah, akhirnya siapa yang dibahagiakan melainkan orang tuanya. Pernah suatu ketika ada orang datang ke tempat saya, dia tamu, dia curhat, Ustadz, anak saya baru nikah, nggak pernah dia datang ke tempat saya, padahal pendidikannya tinggi, lulusan S2 loh. Tuh. Emang S2 apa Bu? Saya tanya. Dia kata ekonomi. Di ekonomi nggak diajarin akhlak, bener Bu? Enggak. Pantes anak tersebut songong sama orang tua. Karena akhlak adanya di majelis taklim tuh, duduk bareng sama ustazah yang cantik-cantik, aduhai molek. Akhlaknya subhanallah. Gak suaminya senang kalau akhlaknya begini. Semalam kuat 3 ronde. Alhamdulillah. Berarti yang membuat bahagia orang tua adalah anak yang soleh. Anak yang soleh bukan pendidikannya tinggi menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi master, akan tetapi anak yang soleh adalah akhlak yang mulia. Siapa akhlak yang mulia? Akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak punya anak soleh, mak. Ntar nih Selvi kita doain, mak gajian dibagi duit tuh, ya nggak? Gitu. Enak anak soleh, asal datang ke rumah juga gue buat tentengan, gitu. Asal lagi bokeh, gimana orang tuanya nggak tahu, betul nggak? Kan begitu. Kalau kita makan nama garam mah orang tua jangan tahu dah. Kalau makan nama ayam, kirim-kirim ke orang tua, kan begitu. Akhlak bukan? Akhlak. Mengapa? Kalau kita makannya ganteng, orang tua kita pikiran, kan begitu. Taunya mah orang tua senang aja dah. Dia kalau emang lagi senang kita datengin silaturahmi, insya Allah pasti anak tersebut kita ngamplopin, betul Bu? Bu, girangnya bukan main kalau amplop mak. Gitu. Kata emaknya, tong besok lu kemari lagi ya. Ini baru anak gua nih, tuh. Bangga orang tua. Tapi disitulah bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi keturunannya minas saleh wassalih. Alhamdulillah. Udah tuh. Begitu kehidupan kita. Mencoba kalau yang tadi kita langgar,
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Padahal Allah Ta'ala udah suruh kita, hai laki-laki nikahnya sama perempuan. Betul? Tapi perempuan nikahnya sama perempuan dari mana jalurnya soleh. Betul? Punya anak juga kagak. Mang bisa, Bu. Kalau perempuan sama perempuan bisa. Laki sama laki-laki bisa. Tuh, kan? Akhirnya putus keturunan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah min. Kadang-kadang ini PA, terutama di kalangan artis. Kalau kata saya ya bukan artis kan begitu, jadi bebas ngomong begitu. Ada, Bu, yang ditangkap, yang modelnya begitu ada. Saya kagak sebutin mereknya, dulu juri dangdut di Indosiar. Ya, gitu. Nggak boleh, Bu. Kode etik jurnalistik, apalagi itu ntar masuk YouTube. Nggak boleh disebut namanya. Kita pakai inisial SJ. Ya, ada ya? Ada. Juri dangdut Indosiar SJ. Nggak boleh disebut. Ya, kode etik jurnalistik. Akhirnya ditangkap tuh Saiful Jamil. Iya ya. Nyeplosan. Nyeplos. Nggak ada remnya. Kelicinan. Ya, emang kalau malam Jumat enak yang licin. Ditangkap. Kenapa setiap sesuatu yang dilarang agama, hati-hati nggak cuma mendapat dosa, akan tetapi kalau melanggar hukum negara bisa dipenjara. Gitu. Makanya atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Insya Allah hidup kita berkah, aman, sentosa. Gitu. Kalau kita terlalu banyak melanggar hukum Allah, balak musibah ada aja, betul, Bu? Iya. Terlalu banyak maksiat ada aja, betul, Bu? Kayaknya baru kemarin ini ban bocor, udah bocor lagi. Tuh. Ya kan? Kayaknya lu baru kemarin jatuh udah ada lagi. Betul nggak? Ada aja musibah. Maka katanya kita disuruh hasibu anfusakum, introspeksi diri kita. Kita diajarin sama ulama kalau melihat diri sendiri, lihat kekurangannya. Kalau melihat orang lain, lihat kebaikannya. Tuh. Kadang kita terbalik, orang lain kita lihat buruknya, diri kita ngelihat baiknya. Begitu, wah dia lagi nggak dantak dah gitu. Kalau ngeliat orang lain, itu mana dasternya bolong, abis diomongin. Padahal daster kita paling banyak bolongnya. Wah, kalau gue mah gomis cuy, ya dia nggak tahu. Padahal mah di sangkutan kamar itu dasternya. Begitu. Ya Bu ya, kadang-kadang kita begitu. Ini ilmunya. Kita ngelihat orang lain, lihat kebaikannya, lihat diri kita sendiri, lihat keburukannya, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Insya Allah. Kalau diri kita semakin baik, ibadah kita semakin baik, insya Allah kehidupan kita, keluarga kita barakah. Ketika keluarga kita barakah, itulah menjadi sorganya dunia, kebahagiaan di dunia, dan insya Allah keberuntungan di akhirat. Alhamdulillah. Begitu, Bu. Jadi udah pada banyak yang PA ini ustazah, artis kita. Ya, begitu. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya Allah, padahal Al-Quran kasih petunjuk kita, ajaran yang benar, ajaran yang enak, ajaran yang gurih, jauh dari malapetaka. Padahal udah dikisahkan di Nabi Allah Lut alaihi salam, habis ditumplok itu kaumnya. Bener, Bu? Bener, Bu? Tuh. Membuat diri kita nih, kita ingat-ingat jangan sampai kita melakukan maksiat. Apa yang diperintah Allah kita tinggalkan, apa yang dilarang Allah kita kerjakan. Itu udah pasti menjadi undangnya bala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu tsunami lagi pada joget-joget, betul? Maksiat yang menghadirkan murkanya Allah, sehingga Allah Ta'ala turunkan bala.
Nauzubillah min. Bagaimana menghadirkan keridhaan Allah nih semacam ini? Ustazah baca maulid, betul. Baca sholawat, betul. Buka kajian. Insya Allah. Sampai habis baterainya. Dan itulah cara menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara demikian kalau Allah ridha, insya Allah rumah tangga kita, kampung kita terkhusus nih, insya Allah mudah-mudahan jauh daripada bala musibah. Itu. Kalau Allah marah ada aja bencana gitu. Ada aja bencana, jangankan satu tempat, satu wilayah, di rumah tangga kalau kebanyakan maksiat ada aja musibah, betul Bu? Karena Allah murka, Allah nggak suka. Bagaimana cara menghadirkan keridhaan Allah dalam rumah kita? Wa iqamis shalah, kerjakanlah shalah, puasa Ramadan, bayar zakat. Tuh, hadirkan keridhaan Allah dengan jalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang wajib kita kerjain, yang sunnah kita kerjain, insya Allah berkah. Salat wa puasa wa zakat wa haji bila mampu. Itu kita kerjain. Itu sunnahnya tadi tuh, yang tadi kitab Uqudul Ijen. Begitu rumah tangga, salah satunya bagaimana menggauli istri, mendatangi istri si suami dengan cara Rasulullah. Ketuk dulu pintunya, ucapin salam, kecup keningnya, pelorodin celananya. Betul. Sunnah, betul. Begitu. Insya Allah. Biasakan suami berangkat kerja, cium tangannya. Istri doain di rumah, ya Allah ya Rabb, biar suami saya dikasih selamat, berkah, banyak duitnya. Alhamdulillah. Doain. Jangan suami berangkat kerja, istri di rumah main Facebook, lagi japrian sama mantan. Sialan dangkalan itu bisnis. Kita nyari duit sampai bol-bol tuh keringat. Dia Facebookan sama mantan pacar. Nauzubillah min. Itu. Jangan dah. Saya mah yakin di sini nggak ada yang begitu. Ya. Kadang-kadang ini HP, ya Allah, begitu. Asal dibuka, ya mantan SMP. Ya. Kebet lagi tuh Facebook, mantan SMA. Kebet lagi tuh Facebook, ya. Mantan waktu jadi tetangga ini di RT 8, ya. Mantan mulu. Nauzubillah min. Dari situ udah mulai hai, ya. Sepik. Iya, nanya anak berapa? 2, lu berapa? 3. Ketemu Anda tuh pengalaman banget tuh. Emang kalau mantan mah rasanya beda, ada ser-sernya. Mendosanya sabrek-abrek. Astagfirullah. Auzubillah min. Jangan begitu. Suami kita berangkat cari nafkah, istri di rumah mendoakan. Salat duha jangan putus, baca doa-doa. Allahumma inna duha wa jama'. Kagak ada yang sholat duha kali ini, kagak ada. Allahumma in kana rizki, ya Allah turunkanlah rizki kami. Didoain suami tuh, bawa motor, bawa mobil di jalan kaki, berkah rizkinya, bininya doain di rumah. Betul Bu? Betul. Si suami juga ketika dikasih berkah rizkinya, mencari rizki yang halal, dapat rizki yang halal, yang barokah. Kadang-kadang ujiannya mantan lagi. Iya, buka Facebook suami punya duit dikit, ngelirik sono. Auzubillah min. Ditambah lagi rizkinya, kawin lagi. Tuh kan, tendang. Haji, jadi tendang Pak Haji. Haji ini berapa Pak Haji? Oh, sombong benar. Begitu. Akhirnya ini kan pemicu.
Betul Bu? Bagaimana itu semua bisa terhindar sehingga rumah tangga kita jauh daripada hal-hal demikian. Karena rezeki yang dicari suami ada rezekinya istri di rumah. Betul? Rezeki yang dicari suami ada rezekinya anak di rumah. Betul? Yang dicari suami ada rezekinya orang tua dan mertua kita. Betul? Oh, begitu. Kadang-kadang suami juga yang sialan, kasih rezeki banyakan dikit, nyompot menjanda. Bilangnya sunnah, ya Bu. Bilangnya sunnah Rasul mah. Ya. Mendasar nggak bisa ngeliat jidat licin ya. Begitu. Makanya ajak suami hadir majelis taklim, ajak istri hadir ke majelis taklim sehingga mengerti bagaimana tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Paham Bu? Kalau nggak begitu ntar begitu dah. Ya. Syukur nggak kena judi, nggak kena minum. Ya kan biasanya suami dikasih dikit ngeluh, dikasih banyak, HP-nya dipegang marahnya bukan main. Ya, galakan dia apaan sih mah? Ya, udah mulai, udah mulai. Gitu. Emang kadang-kadang begitu tuh Bu, gitu. Belum nikah manggilnya mah ayang, kan begitu. Gitu. Habis nikah dipanggilnya udah mulai berubah tuh dari ayang, selfie, tuh. Anak atuh mentang-mentang kuntet dipanggilnya tet. Begitu. Anak 3 mentang-mentang tonggos panggilnya gos, ini lo. Tuh. Kadang-kadang begitu suami juga sih yang ngajakin berantem. Gitu. Ya, begitu Bu. Nah, jauh akhirnya daripada rumah tangga sakinah. Padahal harapan kita berumah tangga menikah menjadi sakinah. Alhamdulillah. Gitu. Ini yang terjadi. Terpunya cucu manggilnya udah beda lagi. Betul? Itu. Makanya ikutin Rasulullah, panggil istri dengan sebutan yang menggembirakan hati, yang menyenangkan hati. Dipanggilnya apa bahasa Arabnya? Ya Humairah. Ya cantik, ya sayang, ya Allah senang hati. Gitu. Gak dicium juga dasternya Buotopo dapur. Ini parfumnya merek apa sih? Rasulullah, makanan asin aja nggak dirasa, betul? Ya Allah, enak banget nih makanan. Padahal mukanya merah nahanin asin. Itu akhlak siapa? Akhlak Rasul. Tapi akhirnya apa dampaknya? Menjadi rumah tangga yang harmonis. Bahasa zaman now. Yang harmonis, nggak menyinggung perasaan biar kata kuntet juga dipanggilnya ya Allah bidadari sorga. Biar kata Botopo ya Allah mama manis bener, baunya wangi deh, ayah jadi pengen tahu. Padahal menutupi sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, masakan gak enak tetap dipuji. Betul Bu? Tetap aja Pak Ustadz, kalau asin malah tuangin air. Kartu as jangan dibuka. Ini lagi ngomongin Rasulullah. Gitu. Akhirnya apa yang menjadi dampak ketika akhlaknya seperti ini? Istri juga hatinya senang, betul Bu? Betul. Karena dia udah lelah, dia capek, pasti. Belum ngurusin anak, betul? Belum nyuci, belum ngepel, belum lagi kalau gas habis dia gotong gas, betul?
begitu masak, masakannya dipuji, Jon gak hatinya senang gak gitu? Suami juga begitu, ya Bu. Contoh, kalau suami kita seorang karyawan pabrik apa seorang karyawan kantor, berangkat pagi, macet-macetan di jalan, betul? Ada nggak jalan yang nggak macet? Semua jalan macet. Begitu nyampe di kantor belum tentu bosnya muji dia. Kalau kerjaannya kagak bener pasti diomelin, betul? Begitu pulang kena macet lagi, Bu. Kalau pensiunnya 56 ya, berarti sekian tahun itu dia jalanin. Rasanya bagaimana? Pegel. Ampe mati modelnya begitu hidup. Kan pola hidup segitu doang. Benar? Ya, berangkat pagi macet-macetan, kerjaan bagus belum tentu dipuji, kerjaannya jelek dihina sama bos, dicaci maki, bahkan dimarahin. Dia bertahan, itu menahan rasa sakitnya hati buat keluarga di rumah. Begitu dia pulang nyampe rumah, macet-macetan itu dia lakukan sekian puluh tahun cuman buat keluarganya. Subhanallah. Datang malaikat jemput, selesai dia punya cerita hidup singkat. Bener Bu? Bener Bu? Udah hidup segitu doang. Iya. Coba kalau bertahun-tahun itu dilakukan, ya Allah, hidup. Yang dagang, belanja ke pasar induk, bawa pasar Pondok Gede, nyampe Pondok Gede jualan terus, kadang sampai tua, begitu aja hidup. Bener Bu? Tuh. Makanya kita ikutin ini Al-Quran, ikutin akhlak Rasulullah, biar hidup kita saduna fid dunya, fazuna fil ukhra, bahagia di dunia dan beruntung di akhirat. Begitu, insyaallah ya Bu ya. Itu Kanya yang begini nih, perkumpulan begini Allah ridho ustazah. Terusin, lanjutin, kita doain ustazah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, jauhkan daripada bala musibah, bisa terus berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak hanya sahibul hajat yang Allah jadikan sakinah, mawadah, warahmah wal barakah, kan tetapi ini kita punya kampung dijadikan kampung yang barakah, kampung yang memancarkan cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh daripada virus corona. Insya Allah nggak ada virus corona di sini ya Ustazah, nggak ada. Insya Allah jauh virus corona karena sering bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ajaran sehat Bu. Mau sholat ambil wudhu nggak? Setelah sholat ini kan jauh daripada, berapa kali dalam satu hari kita ambil wudhu? 5 kali, jauh insya Allah dari virus, sehingga kita punya badan selalu sehat dan jauh daripada virus corona. Belum lagi mandi kita sehari berapa kali, insya Allah. Jadi umat Islam yang dia taat kepada Allah dan Rasulullah jauh daripada virus corona. Dan saya yakin di kampung ini pun jauh daripada virus corona. Lihat pada sehat semua, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat virus corona, khususnya keluarga kita yang sedang sakit, diberikan nikmat sehat wal hafiyah. Amin, Allahumma amin. Ayo sama-sama kita bacakan salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi lil absar. Allahumma salli وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bijahi sayyidina Muhammad. Sunnahnya 1 kali lagi, jadi 3 kali bersolawat. Mudah-mudahan penyakit Allah angkat, terkhusus ustazah kita diberikan syafaat, seluruh keluarga kita, kampung ini jadi barakah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sekian dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau kurang yang undang lagi, insya. Ustaz sekalian Jangan doa lupa. penutup. Sekalian doa penutup. Doa penutup. Syiri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik واحفظ علينا من فضلك وانصر علينا برحمتك وانزل علينا من بركتك وبسنا لباش عافيك وعافيتك واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين.